Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Firman dari kelas 1405. NIM saya 102042447. Di sini saya akan mengerjakan tugas modul 2. Jadi yang pertama, jelaskan perbedaan dasar antara model linear regression dan Cummings clustering berdasarkan pendekatan machine learning, supervised learning, dan unsupervised learning. Jadi linear regression itu adalah termasuk supervised learning, menggunakan data berlabel, ada output dan inputnya, dan digunakan untuk prediksi label tertentu, nilai continue, contohnya kayak prediksi harga rumah. Nah, kalau untuk Cummings clustering itu adalah termasuk unsupervised learning, tidak memiliki label, hanya data filter yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripannya. Nah, untuk nomor 3, tuliskan sintaks untuk membagi dataset menjadi data latih, training, dan data uji testing dengan proporsi 80-20 menggunakan train test title, train test split, lalu dijelaskan fungsi dari parameter random stage. Jadi kita buka ke ini, saya sudah mencobanya. Kita akan membuat file baru, yaitu dengan cara buka jadi kita akan mengupload dataset terlebih dahulu. Nah, kita tunggu terlebih dahulu untuk menampilkan sebuah dataset. Nah, pertama kita lanjut dulu untuk, jadi ini saya mengimport dulu. Nah, di sini bisa apa? Kita upload terlebih dahulu dataset kedua. Nah, di sini sudah terupload. Kita lanjutkan saja. Ini untuk mengloadingnya database-nya. Nah, ini untuk membersihkan data dengan ini dengan pdf dropnet ini df dengan predicate tulis. Nah, ini untuk misalkan x dan y nya, jadi dengan antara x dengan df titik Nah, kita ambil dari sini aja. Nah, jadi ini untuk memisahkan antara x dan y nya. Kita dulu apakah berhasil. Ini pandas pakai s. Nah, sudah berhasil. Di sini sudah dibersihkan agar tidak error. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Tadi tuliskan sintaks berbagi dengan cara from sudah ada important. Nah, kita dulu apa error. Jadi ini untuk soal nomor 3 nya, yaitu penjelasannya itu jadi
test size 0,2 itu untuk data testing 20%. Data testing 20% dan random test 42 itu hasil pembagian selalu sama. Jadi ini hasil pembagiannya harus sama. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Dituliskan sintaks untuk udah nomor 4. Jadi dalam linear regression tuliskan sintaks untuk memilih model menggunakan data latih, fit, dan sintaks untuk melakukan prediksi pada uji prediksi. Jadi dengan cara form juga skleran linear model dengan import linear regression. Kita turun ke bawah dengan model soalan linear regression model fit extrain sama y train x y berhasil. Jadi PTA itu untuk melatih modelnya dan prediksi itu untuk menghasilkan prediksinya. Di sini untuk menghasilkan prediksinya dan fit ini untuk melatih modelnya tersebut. Nah, setelah itu nomor 5 jelaskan apa yang dimaksud dengan koefisien dan intercept dalam model linear regression dan tuliskan sintaks untuk menampilkan kedua nilai tersebut setelah model dilatih lalu hasil analisis tersebut. Itu dengan cara print coefficients. Sengaja coefficients nomor 5. Ini kita print juga bisa kita tulis model titik. Nah, apakah dia berhasil? Di sini berhasil untuk koefisien 0,00 dan 0,0. Jadi kan jelaskan apa yang dimaksud dengan koefisien. Koefisien itu adalah pengaruh ke tiap fitur-fiturnya. Nah, kalau intercept itu untuk nilai awalnya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya dengan soal nomor 6. Jelaskan apa itu mean squared error MSE dan squared R2 dalam evaluasi model regresi serta tuliskan sintaks dari pustaka untuk menghitung kedua matriks tersebut. Itu dengan cara apa itu MSE tuliskan pustaka dengan cara from R2 score MSE mean squared error YTS R2 score. Nah,
sini kurang untuk printnya, untuk menampilkannya dengan cara MSA, menampilkan MSA nya. Jadi kita keluarin dulu koma dengan nilai MSA. Kita coba lagi untuk print, kita coba lagi untuk R2 nya. Jangan lupa kita keluar lagi, kita koma dengan nilai R2. Kita run dulu. Jadi MSI nya 0,01 dan R2 nya minus 0,01010101. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke nomor, dijelaskan apa yang dimaksud dengan elbow method dalam algoritma K-means clustering dan bagaimana cara menentukan jumlah cluster yang optimal dari grafik elbow method tersebut. Jadi kita terlebih dahulu di sini. Kita akan import terlebih dahulu. Import untuk scatter plot. Ini tidak from saya juga itu melakukan matriks sekarang saja master import ke K-means CSS sambungan I for I in range 1:11. K-means sambungan ke bukan advanced ini langsung aja cluster I sama dengan koma random stage 42. Ini sudah benar, jadi kita langsung aja lanjut ke bawahnya dengan K-means titik koma titik dengan fit x bawahnya dengan WCSS itu sudah benar. Itu plot range 1:11 WCS file text label number of cluster, bukan jumlah cluster biar bagus. Text labelnya ya labelnya WCSS dan ini title. Elbow method sini kalau server. Nah, ada semua, kita import dulu. Oh, di sini nggak ada kutipnya. Elbow method comments fit. Ini bisa kecil apa sih gede lagi. Nah,
berhasil dengan membentuk jumlah klaster dan BCSS. Ini untuk soal nomor 7. Nah, selanjutnya nomor 8. Tuliskan sintaks untuk mengisi modul comments dan dengan menentukan jumlah nilai klaster K yang diinginkan. Lalu tuliskan sintaks untuk melatih modul tersebut, yaitu dengan cara soal berikutnya dengan cara comments dengan comments and cluster random stats part 2 comments fit equate comments predicts. Oh, ini tidak menggunakan ini, jadi dengan comments fit aja X dengan cara label dengan comments titik labels. Cluster random stats part 2 comments fit X comments. Nah, di sini berhasil ya. Jadi itu kan cluster itu untuk jumlah clusternya dan fit X itu untuk proses clusteringnya. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Tuliskan sintaks untuk menghitung score pada comments clustering dan jelaskan apa intersepsi dari skor yang mendekati nilai 1 plus 1,0 serta yang bernilai negatif. Itu nomor 9. Itu dengan cara from matrix input matrix import source code. Coba apakah ini berhasil? Nah, kalau 0 biasa saja, kalau negatif adalah salah cluster, dan kalau plus 1 itu sangat bagus. Jadi ini biasa saja. Jadi seperti ini untuk nomor 9. Jadi kita lanjut ke nomor 10. Dalam melakukan validasi hasil clustering terdapat salah satu teknis evaluasi, yaitu adjusted run index ARI. Apakah yang dimaksud dengan ARI, dan berikan contoh dalam kondisi seperti apa teknik ARI dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering. Nomor 10 yaitu nggak ada, Mang. Yaitu penjelasannya dalam melakukan validasi hasil clustering terdapat salah satu teknik evaluasi, yaitu adjusted run index. Apa yang maksud ARI, dan berikan contoh dalam kondisi seperti apa teknik ARI tersebut. Jadi penjelasannya itu adalah ARI itu untuk mengukur kesamaan hasil clustering dengan label asli, kayak nilai 1 sama percis, kalau 0 itu acak, kalau kurang dari 0 itu buruk. Jadi kayak contohnya itu seperti dataset punya label asli, misalnya kategori pelanggan, atau dibandingkan dengan hasil comments tersebut. Jadi seperti itu, kayak apa ya, kayak dataset itu punya label aslinya tersebut, kayak misalnya kategori pelanggan atau lainnya seperti itu. Nah, kita selanjutnya nomor 11. Jika sebuah model machine learning mengalami overfitting dan underfitting, jelaskan apa yang dimaksud dengan kedua kondisi tersebut beserta perbedaan dalam hal performa model pada data training dan testing tersebut. Jadi untuk overfitting terlebih dahulu. Jadi overfitting itu adalah sebuah model yang terlalu hafal data trainingnya tersebut, dan trainingnya bagus dan testingnya itu termasuk jelek. Nah, untuk underfitting itu modelnya terlalu sederhana tapi trainingnya jelek juga dan testingnya juga jelek. Dan yaitu perbedaan dari overfitting dan underfitting yang saya tahu. Nah, untuk segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.